wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan linnasi wa bayyana minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Musalla beserta jajaran beliau. Seterusnya Nini Mama alim ulama cadiak pandai. Suluah bendang dalam nagari kapai tempe batanyo kapulang tempe babarito. Kayu gadang di tengah foto batangnya tempe pasanda daunnya tempe balinduang rantiangnya tempe balantua. Saratu bundokan duang limpa peh rumah nan gadang. Kaum duang-duang ke Madinah kapayong panji ke Sarugo. Saratu bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang besar tidak dimuat nama, tidak dimuat gelar, yang kecil tidak dipanggilkan nama. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir ke rumah Allah ko mudah langkah wak di dunia datang ke rumah Allah, dan mudah lelah hendaknya nanti langkah wak dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sianan membaca sallallahu alaihi wasallam tulah semua bersolawat Bapak Ibu. Adunan pendek dari tulena Ustaz lai Bapak Ibu sallu alaih. Adu junan pendek dari tulena Ustaz lai Bapak Ibu wa alaih. Adu junan pendek dari tulena Ustaz lai Bapak Ibu alaih. Adu junan pendek dari tulena Ustaz lai Bapak Ibu aduna Ustaz sama-sama apa pendek umur. Artinya apa Bapak Ibu? Dadu alasan tu hendak bersolawat kepada Nabi. Maka kata Nabi Bapak Ibu, orang yang paling pelit harus pilih risiko Bapak Ibu. Cekik, Ibu mencelik cekik, salam tak mencelik kamu selalu cekik. Orang yang paling pelit itu Bapak Ibu, pitihnya banyak Pak. Tapi ketika yang lalu dah amuah memasukkan kenapa belum tentu orang tu pilih oleh Bapak Ibu. Kenapa Ustaz? Karena boleh jadi itu dah amuah sedekah secara terang-terangan tapi ada yang tersembunyi. Ada piti orang tu banyak. Ketika awak minta tolong ke orang ke Bapak Ibu, tapi dia dah amuah menolong awak. Ada tentu lo mungkin diklaim tu lo dikatakan pilih mana, pilih cingkari yang mana. Karena dulu mau itu Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena boleh jadi orang dah mau nolong awak, karena lah pernah kanai awak sekali. Kawan tu Bapak Ibu, nyo memang kalau lah kanai sekali, anyo tentu lai kabayi artinya seperti biasa. Maka manusia tu Bapak Ibu artinya seperti kaca. Kaca tu kalau pecah Pak Bu bisa di satuan balik, tapi tidak bisa memancarkan cahaya yang sama. Itu hati ibu-ibu menentu. Kan ya oleh itu, maka ibu-ibu itu tak buat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu kalau dulu lihat patahan. Jadi baca oleh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu tiga sudah Pak. Pertama pabalanjo, kedua panangi, ketiga parabu. Tiga sudah Bapak Ibu. Tapi orang yang paling pelik Bapak Ibu orang yang ketika namamu disebut kata Nabi dah mengatakan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu mudah-mudahan di dunia awak bersolawat, di akhirat awak dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat Bapak Ibu? Pikiran sehat Bapak Ibu? Saku-saku banyak dan hilang alhamdulillah di sini. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita selalu. Amin ya rabbal alamin.
Perlu perkenalan Bapak Ibu? Alah tahu ke sih Bu? Kalau lah tahu nggak usah dari yo. Masjid Raya. Bu kadang-kadang nama bola banyak sih berubah. Ada mengajar Ustaz Masjid Raya. Nama seranca aja dicatat Ustaz Masjid Raya. Kalau mau itu lain Bapak Ibu, ada orang memanggil Ustaz yang pendek dan ketik kadang suara itu ya ada orang yang memanggil begitu bagi Bapak Ibu. Lah banyak sih berubah nama. Ngaji sampai jam berapa Bapak Ibu? Sudah. Sampai selesai. Serius sampai selesai loh. Dan kalau dia sampai jam 11, sampai boleh disikong bawa pulang. Bapak Ibu, dak taraso wa rasulnya do Bapak Ibu. Suatu bulan yang sangat awak tunggu kerinduannya dan kini awak lah tiba di bulan itu. Bahkan ketika masuk di bulan Rajab petang, kalau bapak sering mendengar ketika khatib berkhutbah, kalau ibu mungkin mendengar ketika sedang ceramah, kan ditunjukkan doanya oleh Nabi dan ulama menyampaikan Bapak Ibu. Doanya Bapak Ibu, Allahumma barik lana bima razaqtana, itu akan makan. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami berkahi kami dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dengan seiringnya waktu Bapak Ibu akhirnya tiba di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berubah doa oleh Bapak Ibu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami yolah tiba di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaian kami di bulan Ramadan. Tiba di bulan Ramadan babeda lu doa le Bapak Ibu, Allahumma arhamna ya Ramadan. Maka Bapak Ibu yang ditakuti bukan datangnya Ramadan baru, karena sesungguhnya Ramadan ku kapainya akan kembali, tapi awak belum tentu diberikan kesempatan kedua kali. Maka kata Nabi Bapak Ibu, alangkah rugilah umatku, sianan rugi dan ketika setiap tahun di akhir Ramadan tapi tak bisa memanfaatkan Ramadan itu sebaik mungkin. Maka supaya awak tak menjadi rugi di dunia ku Bapak Ibu, supaya tak sia-sia Ramadan awak kaliko, ada tiga dan kawak bawa pulang hari ku Bapak Ibu. Selesai nanti koko sama-sama pulang. Awak mau pulang seorang sama pulang. Yang pertama Ustaz, yang pertama Bapak Ibu di bulan Ramadan ku yang harus awak tingkatkan yang pertama kali adalah iman. Yang pertama Bapak Ibu, iman. Kenapa iman Ustaz? Ayatnya jelas Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabulanku marah saya yang aku dibaca Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, sianan disuruh untuk puasa Bapak Ibu. Orang beriman. Kenapa orang beriman nak Ustaz? Ternyata Bapak Ibu, orang beriman sudah pasti Islam. Mohon maaf, orang Islam belum tentu beriman. Buya Hamka pernah mengutip sebuah kata. Kata Buya Hamka, kalau ingin mencari orang Islam datang ketika di hari raya, tapi kalau ingin mencari orang beriman datang ketika di waktu subuh. Maka kenapa orang beriman yang harus ditingkatkan di bulan puasa ku iman dan pertama kali nak Ustaz? Kenapa kadang-kadang Pak Bu orang solat tarawih Pak Bu adonan sehari tu adonan semalam tu satu malam satu juz, kan ada tu Bapak Ibu. Kenapa nyo sanggup Bapak Ibu? Padahal samu muanyo di awak, padahal samu tua di awak, bahkan ada yang lebih tua di awak. Kenapa orang tu sanggup Bapak Ibu? Jawabannya, orang berdiri karena iman, bukan karena mampu. Awak jangan ke solat tarawih le Bapak Ibu, satu malam satu juz. Contohnya saja pagi-pagi apa ibu puasa, pas puasa beko bawa pabukuan. Pas babuku makan namanya cinta atau cinta Bapak Ibu. Nah, cinta tapai. Tadi malam mau tanya di Batu Sangkaan namanya cinta Bapak Ibu, cinta tapai, cinta tapai saja. Cinta itu dah cinta tapai le Bapak Ibu. Tuh cinta itu dah Ustaz. Cinta, cinta, inti, nasi, tapai, apam. Kan masuk
Sebab sebenarnya kalau Ramadan Bapak Ibu, Ramadan ku berbeda Pak. Kenapa? Yang paling parahnya ketika berbuka Rasul kahwin serasulnya sadonya Bapak Ibu. Lalu kemudian lah kanyang pamit ku apa namanya Bapak Ibu? Sangien. Namanya? Yo sangien. Ibu kalau lah sangien pamit mulai dari rumah jalan ke musala tu kalau dicaliat tu lah model tiap jauh berjalan lenggok ke kiri lenggok ke kanan. Kan iyo kan Bu, tiba di musalla wako harap kan capek imam capek selesai kiroro imam dak lo bekerja sama nyuangke takbir pertama Allahu Akbar. Anak kecil Bu yuanca suruh yo dalam hati ko ketika yo membaca bismillah bismillahirrahmanirrahim. Kecil ibu di belakang Pak Imam dulu sudah salat tarawih terus mereka panjang pun. Miswaknya nyopok-opokan di kawan apa nyopok-opokan di Ziko. Ayo pun itu dia opokan di mau di sembahyang tadi malam. Kok tadi malam rasul kai duit rasul kamati. Bako gitu. Awak dek kata mau puasa Rasul Ka'bi kalau kecil Ustaz tadi malam tu cinta atau cinta ni cintua, inti, nasi, tapai, apam tu ba'a, bapu buah sadonyo tu ba'a, ko imam tadi malam tuntas ya lah pengurus, salah pengurus je tu biasanya pengurus nalam muda model tu pengurus baru tu tak ba'a lah. Halo kecek kawan mau pokok ni, pailah sembahyang kamu saji nanti subalah tu imam rancak sorono rancak anak bujang mudo baru gagah tu kuado ni anak agi anak gadis agi laki muda malu ni moga minantu. Pailah ibu malam kedua, kecek ibu kapak dah setelah berbuka dah. Aku ingin ba'a kalau seandainya awak selama 30 hari pun dah awak keliling di bukit tinggi ku musaji dah. Kenapa kalau bukan di Ramadan kau bila awak keliling lagi solat dan lain sebagainya. Tujuan ibu bukan untuk keliling, tapi tujuan ibu supaya capai selesai solat tarawih. Pailah malam kedua di situ larok capek pulang baru kecek kawan tadi. Kiro lah kan jadi imam, kiro imam dan malam pertama nanti kedua di situ jadi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang Bapak Ibu yang menjadi permasalahannya Pak? Baru itu Ustaz, karena masalahnya kenapa awak dak kuat dalam Ramadan yang kurang tu masih iman kita. Kalau ada orang yang tak puasa Bapak Ibu janji salah lo setan ibu awak ini salah tapi. Kalau dah orang luar puasa atau melakukan perbuatan dalam puasa, kenapa yang dikatakan puasa itu Bapak Ibu? Puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja Bapak Ibu, tapi nan puasa nan sabananya itu apa nak Ustaz? Mata ditahan menceliak dan tak baik, telinga ditahan mendengar dan tak baik, tangan ditahan mambiak dan tak baik, perut ditahan memakan dan tak baik, kaki ditahan melangkah dan tak baik. Baru dikatakan dari segala yang membatalkan puasa. Awak jangan kamu ditulis Bapak Ibu kok capek imam salah, lambe imam salah. Makanya Bapak Ibu yang pertama kali adalah iman, kan sesuai dengan ayatnya. Man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sianan berpuasa karena iman, Allah akan ampuni dosa yang telah berlalu. Maka di bulan Ramadan ku kenapa iman tu Bapak Ibu? Karena inti dalam ibadah itu adalah iman. Kalau iman wak nanya, sadonya nanya. Maka kata Rasulullah Bapak Ibu, imanku seperti modeko, seperti ingus. Ada ingus tu? Apa sih ingus itu? Salimo tu kancang ke bawah tu kancang ke teh. Kancang ke teh kan Bu? Kalau ke bawah apa ya? Hamun itu lain mantu narancak Bapak Ibu. Kancang kate ketika di Ramadan tu yang pertama perbaiki iman. Kedua adalah Ustaz,
Kedua Bapak Ibu, ada satu amalan yang gampang rasanya tapi tak sadono wak sanggup melaksanakan Bapak Ibu. Atuna Ustaz, sedekah. Yo gampangnya Bapak Ibu, tapi tak sadono wak sanggup. Ambo yakin setiap 30 hari celengan tibu pasti ada dalam hati ibu deh celengan sedang. Makanya Bapak Ibu, tapi tak ada di situ. Jangan sore ibu di situ. Tapi dari rumah kasihku mungkin ada. Kenapa yang namanya sedekah nak Ustaz? Karena sedekah tu juga gampang, kan tak taluk di piti. Masuk dan berurut lah ke bawah ibu. Ibu tu minta dan taluk piti tu balik sebelum selawat Ustaz. Selalu deh. Tak taluk di piti do tanah. Di tanah ku Pak pengurus ambo yang ada piti do Pak pengurus. Tu tapi hari itu Pak pengurus kalau kamu masuki bulan suci Ramadan, kalau ambo perhatikan ku Pak pengurus BC ndak barasia lai musala ndak barasia. Ambo wakafkan diri ambo sehari untuk membarasian musala awakku, membarasian WC-nyo, membarasian loteng-nyo. Kalau bersih masjid, bersih musala, nyaman orang di dalam Pak pengurus, itulah dikatakan sedekah. Kan gampangnya Bapak Ibu. Tidak bisa jual-jualin Ustaz di pikiran. Anak bisa tu baru kecil ibu tadi baru disenyum kepada saudara adalah sedekah. Kan tak selalu senyum. Dikatakan sedekah tu Bapak Ibu. Kenapa gitu Ustaz? Pulang dari Ziko, ibu senyum-senyum. Ada tetangga nak datang kamu saji Ariko. Ada ibu senyum-senyum. Kira tetangga aku sedang bermasalah suami isteri. Dan ibu senyum-senyum. Kecilnya kawan Bapak Ibu. Gelap. Makanya Bapak Ibu, salah satu keinginan orang kembali ke dunia tidak banyak hanya minta apa? Hanya minta yang Ustaz, yaitu sedekah. Maka kalau di lagu selawat bulan Bapak Ibu, anak ayam turun 10 pernah Bapak Ibu mendengar? Kamu laguan hari kau. Jangan kecil lembu barabam dan Bapak Ibu. Sama-sama wak mendengar Bapak Ibu. Mari diam dulu tubuh ni juga Bapak Ibu. Bagus itu na Ustaz. Anak ayam turun 10, mati sekuat, mati 1, 3, 9. Laba pisahnya itu buat tangan balik pek dia badan. Anak ayam turun 9, mati 1, 3, 8. Tangan balik pek dia badan. Orang mencabian kain kapan. Ada cabian orang Bapak Bu? Oh, apa amu orang kayo di siko Ustaz kecil dakwah? Apa amu kurang nan termau dermawan di siko? Untuk banyak piti banyak. Bako kain kapan agi adalah baju naranca. Aduh itu kecil keluarga Bapak Ibu. Itu pun kain kapan dak lawak dan membali Bapak Ibu. Pembelian orang. Aduh nan dibawa dari musala kan aduh itu. Untuk orang meninggal kan itu kenapa? Karena dari musala dibawa dari orang. Anak ayam turun 8. Mati 1 tinggal 7, dikafani dan disolatkan orang mantan ke pintu kuburan. 3 na mantan Pak. Nan 2 balik pulang dan cie oleh itu awak. Harto pulang, keluarga pulang. Dan saja Pak kalau apa dan dulu dari ibu menangi, memang ibu menangi tapi dari ibu tangina siapa ganti. Kenapa begitu Ustaz? Ada dalilnya Pak. Nabi Ayub itu kan adalah Nabi nan disanjung dulu Pak. Tapi jantan orang ke dalam ribu. Ketika jantan orang dalam ribu, yo kawani di istri cuma sebulan talok yo Pak. Sudah 7 tinggal di istrinya. Maka Pak hati-hati di usia senja Pak. Nah, anak ayam turunlah 7, mati 1 tinggal 6. Menangi mai di dalam kubur di balik papan kalam. Yuk kalam dalam kubur Bapak Ibu. Dan mai Bu tahu boleh. Ayo saya diam aja mana sih. Ayo tak tahu acok-acok ngaji itu. Anak ayam turunlah 6, mati 1 tinggal 5. Di balik papan kalam ukar dan angkir datang batanyu. Marabuka Allah, manabiuka, marabuka Allah, manabiuka Nabi Muhammad. Mari kita buka Al-Quran. Mari kiblatuka
ke Ka'bah, ma sholatuka. Patah lidah menjawab Bapak Ibu. Jadi ibu jawab kepada anak Gen Z ini, anak Gen Z ini, ma rabbuka, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Yo nak lain dijawab begitu. Anak ayam turunlah limo, mati satu tinggal lampe. Mukar nangkir datang bertanya, dia te dunia apa pabuwe. Waktu dulu masih muda kama di gunungan kejauh. Salamu hidup di dunia bahagia kesehatan kama di gunungan kejauh. Waktu-waktu masih sehat kama dulu di gunungan kejauh. Katiko itu ndak terjawe Bapak Ibu. Anak ayam turun lampe, mati satu tinggal tigo. Katiko tanyo tadi tak terjawe, badan balam bin masuk neraka. Anak ayam tinggal tigo, mati satu tinggal dua. Badan balam dak kue ju azab api neraka. Minta kembalian ke dunia nangko. Rabbana wasorna wasamiana farjiana amal solihan inna muqinun. Surah itu Bapak Ibu. Saya dah hebat-hebat ibu di situ. Ada dulu satu masjid surah namanya Bapak Ibu, surah Quran misalnya. Surah Quran. Ya Allah laku calia, ya Allah laku dana, ya Allah kembalian balik kami ke dunia. Mangani kembalian ke dunia, nyu akan melakukan fa'asadaqah, nyu kama minta bersedekah. Namun kalau Allah kembalikan ke dunia Bapak Ibu, jangan karena orang mencari awak malalari, orang mencari awak. Lihat do nampak di Bapak Ibu ada tetanggawan dan nama datang kamu saji, nama bersedekah kamu saji. Tiba tadi pagi di kuburan, beko malam dia minta kembali ke dunia. Besok pagi lah tiba si di tonggak. Kita lo yo dibu menyapu, uni tadi yo. Kan datang masuk kubur baru. Baru sunyi di kuburan dingin saja atau apa? Kita lo kira-kira Bapak Ibu. Kalau ibu dan guru tibo besok pagi, imam awal talambe, ustad awal garing awal talambe, kalari bukan membaca pocong lontong nani. Anak yang turunlah dulu, mati satu tinggallah satu. Dapat kembali ke dunia nangko bakal kiampe badan babulu. Kalau kecil orang kampung anda Bapak Ibu tu hari mau kejadian pernah usah mencari anda mendengar ini. Anak ayam turun mati tinggal satu, mati satu tinggal duanya bakal kiampe badan babulu diantar orang ke dalam limbo. Anak ayam mati duanya orang manuk tuisi pintu kandang, tinggal badan di dalam rimbo. Harimau gak ada orang imbaukan. Lalu anak kedibanggaan Bapak Ibu. Kain kapanpun pemberian orang, sadonya pemberian orang Bapak Ibu. Kalaupun kembali ke dunia dado orang akan aku kawan jawab, maka kenapa sedekahku? Kan sedekahku amalan yang paling gampang Bapak Ibu. Maka hariku anda pernah perhatikan Bapak Ibu. Satu Jumat tu kalau jadi khatib ada namanya Jumat berkah. Ada di masjid Musalawat Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu. Hari Jumat ada di Musalawat Jumat berkah. Oh tak ada. Kalau di musaji ada tu Bapak Ibu. Tapi nan anda perhatian yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu, nan paling parahnya tu di mana paling gadang Jumat berkah tu nan paling rami musaji Jumat. Musaji pertama risol, musaji kedua tausi, musaji ketiga Bapak Ibu ayam geprek. Kira-kira abang-abang apa lari kemana Bapak Ibu? Kemana Bapak Ibu? Ayam geprek. Bagus itu Ustaz. Karena awak tak bisa menutui diri awak dan Bapak Ibu. Awak ibarat pepatah Minang, pandang mato kana rancak, pandang salero kana lama. Mohon maaf, ada durang melamar ibu. Durang melamar anak ibu. Orang nan patamu orang kayu, pakai auto pajero, tapi mungkin tak bisa dibedakan nama dan kuali nama mungkin sampai sini. Tapi ada orang kedua, orangnya ganteng, gagah. Boleh pilih Korea tapi tidak bapiti. Ibu pilih apa kamu atau pilih kedua? Ada kecil jemaah
Biarlah pajero Ustaz batu bu, orang bapiti nang hitam bisa dibantuan. Kalau ndak bapiti, dibawa ke sawah seminggu hitam lo balik Ustaz. Kirono sebulan setelah nikah, setelah tu menangis anak ibu apa nak rental bakal rental untuk pajero dan ibu patang rental maka pandang pantau kanaran cak pandang selero kana lama ada apa-apa sedang kadai malam pula ibu harus kadai ibu pernah pergi beralek bu acok kan bu acok pergi beralek ketika kanyang paru di rumah bu kamam biak saya tahu waktu kalaupun kanyang di rumah rasulnya ibu pilihan ketek atau pilihan gadang akan saja ibu pilihan gadang ya lamplo nang ketek ustaz yang penting kan amplop tu kalau beli barang tu kan nak disambung dulu. Ambo tadi mambiak dan ketek ku amplop 500,000 kan nak beli tu dulu. Ambo tadi mambiak panjang gadang ku amplop 5,000 kan nak dulu beli tu. Nah makanya bapak ibu pandang matu kena rancak pandang selero kanan lama dan awak tak bisa lo mengklaim kalau bagi ananda kalau lay datang dua orang kamu saji karena makanan alhamdulillah daripada dapai semua sekali. Kenapa gitu Ustaz? Rumus ibadah tu mau dikopak. Awal lu terpaksa, setelah terpaksa terbiasa, setelah terbiasa jadi cinta. Awal lu tertatih datang ke musaji kau dulu Pak. Kamu salah. Setelah tertatih jadi terlatih, setelah terlatih jadi pelatih. Makanya Bapak Ibu, apa yang awal lu datang ke musaji karena makanan, nanti hidayah akan datang. Ketika berusaha berubah menjadi lebih baik dalilnya nyata Bapak Ibu. Di zaman Nabi nampak yang kare namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu jangan main-main ya Bapak Ibu. Jangan bertemu dengan orang susah membunuh. Bahkan kalau punya anak perempuan kena kubuan hidup. Suatu kali dikelabui oleh adiknya. Dikelabui kau apa bahasanya ke Bapak Ibu? Kicuah dia. Umar sok bagak. Betul, tu adik aku sebantau masuk Islam. Marahlah Umar mencari pedang panjang. Kalau bunuh adiknya, kamu buka pintu rumah adik baru. Kamu mancung dari belakang. Adik membaca Quran surat Toha 1-8. Pedang tadi langsung jatuh. Ayah mantu langsung berdarai. Di situ diberikan hidayah oleh Allah. Begitulah orang yang datang kamu saji Pak Bu. Awalnya karena kemakanan, nanti Allah berikan hidayah. Pak Bu, kalau datang kamu saji karena makanan kecil Allah, lelah sama jamaah yang lain, capek sama jamaah yang lain, pulang di masjid cuma dapat makanan, coba ubah niat beliau dulu. Kalau lah diubah niat, akhirnya pahala dapat, makanan dapat. Ibu dan mantan kamu saji tun rami rumah Allah yang awal tak orang datang karena makanan, kemudian menjadi cinta orang datang ke rumah Allah, tu dikatakan sedekah. Gampang sedekah ku sebenarnya. Aku sedekah tu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala saketek dan awak lagi pasti Allah balik. Maka keinginan orang ke dalam kubur tu tidak banyak, cuma minta sedekah dua Bapak Ibu. Yang ketiga alina Ustaz, ko intinya benar Bapak Ibu. Yang ketiga ko inti dari segala-gala nemu tadi. Atuna Ustaz, bersihkan diri. Bersihkan mohon maaf Pak Bu, awak terlalu banyak mempercantik gigi, lupa mempercantik hati. Kalau gigi rusak dicari langsung dokternya. Kalau gigi berubah dicari dokternya. Kalau gigi kunyang saja dicari ubeknya bahas supaya putih. Tapi awak lupa mempercantik hati Bapak Ibu. Awak terlalu banyak mempercantik diri, lupa mempercantik hati. Ada jemaah di Masjid Raya pun namanya Rihlah. Ambo kalau payah Rihlah tu acok dia buat jemaah. Kenapa gitu Ustaz? Nampak yang pelang ketek di jemaah di Masjid Raya Ustaz dan Bapak Ibu. Nah, payahlah berilah Bapak Ibu. Ambo cariak ibuku umur 25 tahun, ancak baru. Tiba bau buat kira dalam 60 tahun. Karena sikit. Maka itulah Bapak Ibu, awak terlalu banyak mempercantik diri, lupa mempercantik hati. Kata Nabi Muhammad, nambah doa Nabi Muhammad Jibril,
nama aminkan Nabi Muhammad jan tarimo pahala seorang umat Muhammad yang ketika di bulan Ramadan atau memasuki bulan suci Ramadan atau berada di bulan suci Ramadan antara anak belum minta maaf ke orang tua satu, kedua antara suami belum minta maaf, antara istri belum minta maaf kepada istri, ketiga antara sesama belum minta maaf kepada sesama. Nabi peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu itu dibalah dulu. Bapak dibalah dulu Nabi Ustaz, bukan karena Nabi berdosa dah, bukan karena Nabi banyak dosa dah, bukan karena Nabi punya kilaf dah, tapi Nabi mengajarkan kepada umat beliau. Nabi itu dibalah dulu beliau dengan Bapak Ibu nak dipisau kater. Tu dia nak Ustaz. Dua cie pisau ampe matunya. Mana cie pisau ampe matunya tu Ustaz? La ilaha illallah. Allah ambek kan Bu? Artinya apa? Kata Nabi Muhammad, hai umatku, sabalun menuntut ilmu, sabalun menerima suatu perintah, yo barasian dulu hati. Sabalun bertemu jo Ramadan, yo barasian dulu hati. Sabalun datang kajian setiap bulan Ramadan, yo barasian dulu hati. Karena sesungguhnya inti dari segala-galanya adalah hati. Kalau hati bersih, iman pun bersih, bersedekah pun kita akan menjadi bersih. Kenapa Ustaz? Kadang-kadang sedekah tu Bapak Ibu, awak bersedekah kadang-kadang 500.000 sekali setahun. Kalau tidak dipuji orang, tagak lubang ibuang sedoyo indah sedoyo. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang istiqomah tu yo barek, yang paling gampang tu istirahat. Beribadah tu bukan angkonya Pak, tapi istiqomahnya. Maka kalau hati yang bersih Bapak Ibu akan tenang dalam hidup Pak. Maka ciri orang tu menuntut ilmu tiga saja Bapak Ibu. Pulang dari menuntut ilmu kalau ditanya, satu ditanya selalu meninggi setiap orang tinggi hati. Ada kalau orang tu merendah disebut dengan orang dah hati. Ada dan parah, dia sama-sama ngaji, dia sama-sama sholat, jawab dia sama-sama iko nanti kerajaan orang salah, iko nanti kerajaan orang salah, iko nanti kerajaan orang salah, disebut dengan musuh hati. Ibu tu lelo ke jemaah pun mesti raya musuh hati. Ustaz awak tu dikecil musuh hati. Kalau hati yang bermasalah, sadonya bermasalah Pak. Bagus itu dalam sholat saja hati tak bersih bisa menyalahkan orang. Ketika tahiyat awal kan banyak macam orang tubuh. Ada orang angkat tangan sekali mereka, ada yang mereka, ada yang putar-putar mereka. Kalau awak nak ada ilmu, mudah mengklaim kau masuk neraka, kau masuk surga. Kan ada orang itu sadonya batu Bapak Ibu, tapi ilmu awak yang belum sampai. Kenapa gitu nah Ustaz? Orang dan mangkai tangan sekali nyo mengisyaratkan Allah Maha Besar, Imam Syafi'i. Kemudian orang yang merdeka Bapak Ibu nyo mengisyaratkan nama Allah jo nama Nabi Muhammad, tak bisa dipisahkan. Orang dan puta merdeka bukan mengaya balik namanya. Tu apa namanya nak Ustaz? Orang mengisyaratkan bumi ko baputa. Jadi batu kecil Ustaz Ilham seduduk, iyo batu tapi jangan salah faham. Apa gitu? Takutnya Ibu salah faham. Kecil Ustaz tadi batu, awak tadi isah tagak semua nikah. Awak maghrib tadi tagak semua nikah. Isah betul bah? Isah nikah. Suka besok bah, suka nikah. Bukan itu nama kalau mode itu namanya mencampurkan mazhab, namanya haram. Kalau nampak orang nama itu tarimo di hati dan jernih Bapak Ibu, tanya dulu ke guru, jangan mudah menyalahkan orang lain. Maka bulan Ramadan bukan bulan untuk menyalahkan, tapi bulan untuk memperbaiki diri. 3 orang kawak bawa pulang Bapak Ibu, kecek Nabi, tanda akhir zaman itulah tampak di zaman kini. Baru tinyo Ustaz, awak marason nan setahun rasul sabulan. Nan sabulan jalan susah seminggu lah. Sabulan rasul seminggu rasul sehari rasul sajam rasul samini rasul saradia. Lata rasul Bapak Ibu, lata rasul baca membandingkan Ustaz, bandingan di puasa ini di puasa tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kalau pukul 5 minit waktu Nabi rumah dikelilingi 10 kali dan waktu 5 minit kuat juga tamu. Kalau gini kan sebentar Rasulnya Bapak Ibu. Patang baru hari awak mulai puasa, inilah mulai merdeka Bapak Ibu. Maka itulah dikatakan perputaran hari. Maka sesungguhnya umur dunia ini semakin hari semakin tua, umur awak di dunia hari semakin
semakin hari semakin berkurang. Ma buktinya nak Ustaz. Dulu rambut hitam kini lah mulai putih ya ndak Bapak Ibu. Dulu mata tarang kini lah mulai layu ndak Bapak Ibu. Dulu pendengaran tagang kini lah mulai kadua ya ndak Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu kalau berdiri kini lah mulai menjual kan ya ndak Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu makan nasi kini lah mulai minta bubur ya ndak Bapak Ibu. Pindah gitu kan. Nah makanya Bapak Ibu, ikulah namanya dunia ko. Kalau bukan di Ramadan ko waktu berubah. Kalau Ramadan akan datang berkali-kali, tapi alun tua wak diberikan kesempatan kedua kali. Kalau Ramadan alun untuk berubah wak di bulan awal supaya berubah oleh Bapak Ibu. Karena di bulan Ramadan ko sadonya dilipat gandakan. Siana melakukan 10 kali kebaikan dibalik menjadi 700 kali kebaikan. Baca Quran saja Bapak Ibu 10 kali 700 berapa Bapak Ibu? 7.000. 3 huruf alif lam mim kali 700 berapa Bapak Ibu? 27 huruf ayat yang kedua, 25 huruf ayat kedua kali 10 250 kali 700 berapa Bapak Ibu? Ada nak diciri-ciri orang kaya si boleh. Begitulah di bulan Ramadan ke Bapak Ibu. Maka jangan sampai sia-siaan bulan Ramadan ke Bapak Ibu. Karena sesungguhnya dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat kita meninggal. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mati bukan akhir dari kehidupan. Justru mati ini adalah awal dari kehidupan. Terakhir Bapak Ibu, yang sering Bapak Ibu menceliak, monyet makan pisang atau monyet makan manggi? Hah? Kan pisang. Bako monyet suka pisang daripada manggi. Saya dapat jawabannya mau cari malam hari pun si kapau cek bersama. Kan Allah dulu. Manggi baku? Hah? Kareng. Simpel ya Bu. Manggi tak disukai monyet karena pahit kulinya. Tapi di balik yang pahit itu ada maninya. Artinya apa Pak Bu? Kalau ingin merasakan mani di dunia akhirat, yo rasakan pahit dulu di dunia. Pahit ibadahnya, pahit meningkatkan keimanannya, pahit menjalankan kehidupan ini. Karena setiap yang pahit itu nanti ada manisnya di yaumul kiamah. Karena hidup di dunia ko Bapak Ibu seperti ombak yang berlayar di lautan. Nah koda dan tahu ombak dan tahu kapal sampai ke tujuan, dia akan sampai ke tujuan. Tapi nah koda dan tak tahu kama tujuan arah dunia ke arah kapalnya, boleh jadi melayang-layang di lautan atau boleh jadi tenggelam di tengah lautan. Tapi nah koda yang walaupun ombak dari depan, ombak dari belakang, ombak dari kiri, ombak dari kanan, nah koda nak tahu tujuan sampai ke pelabuhan, nyo menyadari satyo ombak yang besar pasti ada tanahnya. Di saat manusia punya kendala, Allah punya kendali. Di saat manusia punya masalah, Allah punya solusi. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satyo dan sulit pasti ada kemudahan, setelah badai pasti ada pelangi. Sadarilah selagi bisa Bapak Ibu, minta ampunlah selagi bisa. Jangan nanti menyesal ketika kita sudah pulang kepada Allah yang Maha Esa. Jangan selalu menunggu kapan akan berubah, nanti kedua dikafani oleh orang banyak. Jangan tunggu nanti akan berubah, nanti kedua mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda doakan malamku Bapak Ibu dan hadir malamku insyaallah sadunya masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Tapi insyaallah ambo dan paling pertama ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.